Selamat malam pemirsa. Malam ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu belanja APBN. APBN itu seperti jantungnya ekonomi negara kita. Bagaimana uang negara dipakai, itu sangat penting. Ini menentukan kemajuan bangsa kita. Belanja APBN bukan cuma angka di kertas loh. Ini tentang pembangunan yang nyata. Tentang sekolah yang dibangun, jalan yang diperbaiki, layanan kesehatan yang lebih baik. Setiap rupiah dalam APBN harus bermanfaat untuk rakyat. Kualitas belanja APBN menentukan kualitas pertumbuhan negara. Kalau dipakai dengan bijak, APBN bisa bikin ekonomi maju, bisa ciptakan lapangan kerja, bisa meningkatkan kesejahteraan. Tapi kalau tidak, APBN bisa jadi beban. Makanya kita perlu strategi yang tepat. Strategi untuk memastikan APBN dipakai dengan benar. Strategi untuk mengawasi dan mengevaluasi belanja. Inilah yang disebut strategi MONEF. MONEF adalah kunci untuk belanja APBN yang berkualitas. MONEF atau Monitoring dan Evaluasi bukan istilah yang asing. Tapi apa sih artinya dalam konteks APBN? MONEF itu proses pengawasan yang terus-menerus. Ini memastikan belanja APBN sesuai rencana, sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam MONEF, setiap rupiah diawasi, mulai dari saat dianggarkan sampai digunakan. MONEF melihat apakah uang dipakai tepat sasaran, apakah memberikan hasil yang diharapkan. Ini bukan tugas yang mudah, tapi sangat penting. MONEF bukan cuma mencari kesalahan loh. Ini tentang perbaikan terus-menerus. Tentang belajar dari pengalaman. Tentang menemukan cara yang lebih baik, cara yang lebih efektif untuk menggunakan APBN. Dengan MONEF yang baik, kita bisa mencegah pemborosan, bisa menghindari korupsi, bisa memastikan setiap rupiah bermanfaat maksimal. Inilah mengapa strategi MONEF sangat penting untuk belanja APBN yang berkualitas. Metodologi dan praktik yang tepat menjamin penggunaan anggaran yang optimal, mencapai tujuan keuangan kita. Dalam memahami kinerja anggaran, ada 3 hal utama. 3 pilar yang saling terkait, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Ketiga aspek ini harus berjalan selaras untuk mencapai belanja APBN yang berkualitas. Perencanaan adalah langkah pertama yang sangat penting. Ini tentang menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi kebutuhan yang tepat, dan mengalokasikan sumber daya dengan bijak. Perencanaan yang baik adalah fondasi kinerja anggaran yang baik. Pelaksanaan adalah tahap kedua. Ini tentang mengubah rencana menjadi tindakan nyata, mengelola sumber daya dengan efisien, dan mengatasi tantangan di lapangan. Pelaksanaan yang baik memastikan rencana tidak hanya di atas kertas. Hasil adalah aspek ketiga dan yang paling penting. Ini tentang dampak nyata dari belanja APBN, manfaat yang dirasakan masyarakat, perubahan positif yang terjadi. Hasil yang baik adalah bukti utama dari kinerja anggaran yang berkualitas. Dan ini sangat penting untuk menjaga disiplin fiskal. IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah alat yang penting. Ini adalah inovasi dalam menilai kinerja anggaran. IKPA memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana APBN digunakan di lapangan. IKPA terdiri dari beberapa indikator. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan sampai pelaporan, dari efisiensi sampai kepatuhan. Setiap indikator punya bobot tertentu. Bersama-sama, mereka membentuk skor IKPA. Dengan IKPA, kinerja anggaran bisa diukur secara objektif, bisa dibandingkan antar instansi, bisa dievaluasi dari waktu ke waktu. Ini membantu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan area yang sudah berjalan baik. IKPA bukan hanya alat penilaian loh, ini juga alat pembelajaran. Melalui IKPA, instansi bisa belajar dari pengalaman, bisa menemukan cara untuk meningkatkan kinerja, bisa mencapai belanja APBN yang lebih berkualitas. Alat inovatif ini bisa merevolusi cara kita mengevaluasi kinerja keuangan, membawa praktik anggaran ke tingkat yang lebih tinggi. Bagian kelima, mengkategorikan Satker, memahami skor IKPA. Satker atau Satuan Kerja adalah unit pelaksana anggaran. Setiap Satker punya skor IKPA. Skor ini menunjukkan kinerja mereka dalam melaksanakan anggaran. Berdasarkan skor ini, Satker bisa dikategorikan. Ada beberapa kategori berdasarkan skor IKPA. Misalnya, Satker dengan skor di atas 90 dianggap sangat baik. Skor antara 80-90 dianggap baik. Skor di bawah 60 perlu diperhatikan lebih lanjut. Kategorisasi ini membantu dalam evaluasi dan perbaikan. Kategorisasi ini bukan untuk menyalahkan ya. Ini untuk memahami kondisi sebenarnya, untuk mengidentifikasi Satker yang perlu dibantu, dan untuk belajar dari Satker yang kinerjanya baik.
Dengan memahami kategori ini, kita bisa mengambil tindakan yang tepat, bisa memberikan dukungan yang sesuai, bisa mendorong perbaikan di tempat yang tepat. Ini semua untuk mencapai belanja APBN yang lebih berkualitas. Bagian keenam, kepemimpinan dan evaluasi rutin, kunci keberhasilan. Komitmen pemimpin itu sangat penting dalam mencapai skor IKPA yang baik. Pemimpin harus memahami pentingnya kinerja anggaran, harus mendorong tim untuk bekerja dengan baik, harus memberi contoh yang baik. Pemimpin yang baik melakukan evaluasi rutin. Mereka tidak menunggu sampai akhir tahun. Mereka memantau kinerja secara berkala, mengidentifikasi masalah sejak dini, dan mencari solusi dengan cepat. Evaluasi rutin membantu mencegah masalah besar. Masalah kecil bisa diatasi sebelum menjadi besar. Kinerja bisa diperbaiki secara bertahap. Ini lebih efektif daripada perbaikan mendadak di akhir tahun. Dengan kepemimpinan yang kuat dan evaluasi rutin, skor IKPA bisa meningkat, kualitas belanja APBN bisa lebih baik, dan manfaat untuk masyarakat bisa lebih besar. Inilah tujuan akhir dari strategi Monef yang baik. Bagian ketujuh, mengatasi tantangan dalam pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran selalu ada tantangannya. Ada banyak faktor yang bisa menghambat, mulai dari masalah administrasi sampai kendala di lapangan. Mengenali tantangan ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Salah satu tantangan umum adalah keterlambatan pencairan dana. Ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Mungkin karena dokumen yang kurang lengkap, atau proses birokrasi yang panjang. Keterlambatan ini bisa mengganggu pelaksanaan program. Tantangan lain adalah kurangnya koordinasi antar instansi. Program seringkali tumpang tindih atau malah bertentangan satu sama lain. Ini bisa menyebabkan pemborosan sumber daya dan mengurangi efektivitas program. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang sistematis. Perlu perbaikan sistem dan prosedur, perlu peningkatan kapasitas SDM, dan perlu komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Dengan begitu, tantangan bisa menjadi peluang untuk perbaikan. Bagian ke-8, pengelolaan keuangan yang profesional dan target kinerja. Pengelolaan keuangan yang profesional itu sangat penting. Ini bukan hanya tugas bagian keuangan loh. Ini tanggung jawab semua pihak dalam organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi sampai staf pelaksana. Profesionalisme dalam mengelola keuangan berarti disiplin, berarti patuh pada aturan dan prosedur, berarti transparan dan akuntabel. Ini semua tercermin dalam skor IKPA. Karena itu, skor IKPA perlu menjadi target kinerja, bukan hanya untuk bagian keuangan, tapi untuk semua pejabat terkait. Ini akan mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam mencapai belanja APBN yang berkualitas. Dengan menjadikan skor IKPA sebagai target, ada motivasi lebih untuk melakukan yang terbaik, untuk terus belajar dan meningkatkan diri, untuk mencapai standar profesionalisme yang tinggi. Inilah kunci menuju pengelolaan APBN yang lebih baik. Bagian ke-9, komitmen kolektif. Ajakan untuk implementasi anggaran yang berkualitas. Belanja APBN yang berkualitas bukan tugas satu orang atau satu instansi saja. Ini adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan komitmen kolektif dari semua pihak untuk mencapai tujuan ini. Komitmen ini harus dimulai dari atas, dari para pemimpin dan pengambil kebijakan. Mereka harus memberi contoh, harus menciptakan lingkungan yang mendukung, harus memberi insentif untuk kinerja yang baik. Tapi komitmen juga harus ada di semua tingkatan, dari perencana sampai pelaksana di lapangan. Setiap orang harus memahami perannya, harus menjalankan tugasnya dengan baik, harus berkontribusi pada tujuan bersama. Dengan komitmen kolektif ini, kita bisa mencapai banyak hal. Kita bisa meningkatkan kualitas belanja APBN, bisa mendorong pertumbuhan nasional, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah esensi dari strategi Monef yang efektif. Bagian ke-10, melihat ke depan, masa depan kinerja anggaran di Indonesia. Kita sudah membahas banyak hal malam ini tentang strategi Monef untuk belanja APBN, tentang pentingnya IKPA dan komitmen bersama. Tapi perjalanan kita belum selesai, masih banyak yang harus dilakukan. Ke depan, kita perlu terus berinovasi, perlu mengembangkan alat dan metode baru untuk menilai dan meningkatkan kinerja anggaran. Teknologi bisa menjadi kunci dalam membuat proses Monef lebih efektif dan efisien. Kita juga perlu meningkatkan transparansi, membuka akses informasi pada publik,
dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Ini akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN. Akhirnya, kita perlu membangun budaya kinerja yang kuat di semua lini pemerintahan, di mana kualitas belanja APBN menjadi prioritas utama, di mana setiap rupiah dihargai dan digunakan dengan bijak. Inilah tantangan dan peluang kita ke depan. Terima kasih, selamat malam.